paling sejati, yang mencari sejati itu Allah aja. Kita tuh apalah kita bisa mencari hari ini, kita bisa belajar hari ini karena Allah mencari kita gitu. Oh ya, assalamualaikum. Kok nggak dibalas sih? Parah banget. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banget buat Kak Ega, buat Mas Panji udah menyempatkan waktu di sini. Ini project. Niko nggak disebut. Oh, sama Niko pertama, musik produser kita hari ini. Udah menyempatkan. Sama Mas Keke juga udah menyempatkan waktu di sini. Udah hadir. Sudah repot-repot di sini untuk mengerjakan project ngebut nih Mas ya, project Candi Mas ya. Tapi semoga dari sini hasilnya juga baik dan tidak hanya cuman dari segi apa ya, chart, tapi juga yang pasti memberikan berkat banyak kepada banyak orang. Berdua mau dipimpin oleh Mas Panji supaya kita khidmat, Mas. Ya Allah. Aku udah bersedia ini. Ya Allah. Bersedia maklum, Mas. Bersedia. Kita mau bahas pasal-pasal kontrak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada pekerjaan yang kita bikin kecuali Allahnya ridho gitu. Jadi semoga lagu ini menjadi jalan keberkahan bagi banyak orang. Semoga berdoa menurut agama dan apa yang dia percayai dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Selamat bekerja. Yeay. Tak ada tempat seluas masjid, semakin terisi semakin luas ia. Kalau gue menangkap storytelling itu plus orang yang dengar nanti biar fokus sama kemerduan dan diri. Jadi begitu selesai tuh orang tuh kayak ada tempat seluas masjid semakin terisi semakin luas. Iya tuh orang langsung wah iya lagi gitu. Ya, kayak Benar lagi gitu loh ya. Yang dikejar itu orang yang dengar tuh kayak iya benar sih. Ada tempat seluas masjid, semakin terisi semakin luas ia. nah, sorry. Yang sih tak ada tempat kan ada gitu ya tuh. Kalau misalnya kita pakai di tak ada jeda, jadi tak ada jeda. Nah itu. Tapi kalau tak ada tempatnya, tak ada tempat, kayak gitu, lebih kayak ada rapuhnya sedikit. Oke, cobain Kak. Sorry. Masjid, Masjid, ya benar. masjid. Jangan masjid. Masjid. Ada tempat seluas masjid, semakin terisi semakin luas ia. Tak ada jeda segentik saat duduk di antara dua sujud hamba. Di mana Mas Panji bikin lagu ini dan waktunya itu pas apa gitu loh, kok bisa bikin lirik yang banyak artinya. Ya, itu bikinnya sih di ada musola kecil gitu di Dago Asri itu. Musolanya kecil sebenarnya, disebut musola sebenarnya. Kami ngaji di situ. Disebut masjid itu apa ya? Jadi masjid itu bisa jadi masjid yang masjid gitu ya. Tapi bisa juga masjid yang yang ada dalam diri. Jadi tiap dalam diri kita tuh ada masjidnya sendiri-sendiri. Jadi yang meluas tuh ya
masjid dalam diri itu sebenarnya. Masjid itu, the true masjid itu memang ada dalam dirinya. Semakin terisi. Terisi itu bisa terisi sama orang, bisa satu musola terisi sama orang, atau satu masjid terisi sama orang-orang, sama manusia gitu. Tapi bisa juga semakin terisinya sama pengetahuan, Iya. sama pengetahuan akan yang Maha Esa. Ya, semakin terisi pengetahuan kita, maka masjid dalam diri itu akan meluas. Tak berdaya, bergantung pada rahmatnya saja. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Terus Rob, jadi B-nya tuh Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rob. Ya Rabb, Ya Rabbi, gitu. Yes, betul. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Atau gini deh, jadi Ya Rabbi. Terus yang keduanya Ya Rabbi. Gila, Terus gila. yang ketiga Ya Rabbi. Cinanya di sini. Itu boleh tuh yang ke situ yang tadi. Masjid itu adalah hati kita. Itu aku benar-benar waktu nyanyikan lagu ini di waktu yang kedua, itu kan banyak sekali manusia yang nonton aku. Itu benar-benar aku seluas masjid itu langsung Allah tuh bikin mata aku tuh ngeliat itu orang tuh banyak, semakin banyak, dan kayak di padang mahsyar itu loh mas. Aku jadi kayak Masya Allah. sedih, kayak tau gak sih, kayak oh berarti besok seperti ini nih. Walaupun di sana kan besok katanya kita nggak akan bisa memikirkan orang lain ya, tapi aku mendapatkan gambaran dari lirik pertama, gambaran nanti di padang mahsyar tuh loh, yang banyak orang, terus kayak kecil-kecil banyak, terus kayak semut gitu loh, bener-bener kayak debu, yang kita tuh emang kayak debu gitu. Aku mendapatkan makna itu di lirik Itu visi pertama. yang bagus. Meski tersungkur, merangkak tertatih, hamba tak peduli, tak mau jatuh lagi. Terus dia kan kalau nyanyi dia Muhammadar Rasul. Nah, kalau misalnya Muhammadar jadi agak dicuri dikit kali. Muhammad Jadi dia Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke. Aman. Aman ya, ambil Aman. Tapi aku pengen ada penekanan ini loh, Mbak Ega, Mas. Ya. Yang ini yang apa? Meski tersungkur, merangkak tertatih, ya kayak gitu. yang tertatih tuh. Kayak Ya. tertatih. Jadi dia agak lebih jelas, agak lebih staccato dikit. Tertatih. Gitu. H-nya tuh kayak diangkat gitu. Merangkak tertatih. Meski tersungkur, merangkak tertatih, hamba tak peduli, tak mau jatuh lagi. Kalau membaca liriknya apa ya, gua kan bukan orang ini ya, bukan orang muslim, jadi kurang begitu paham, tapi gue mencoba menghayati nih. Ini mbaknya Mbak Ega
nyanyinya sampai nangis-nangis gini, wah pasti dalam banget nih artinya. Jadi gue mau coba bikin aransemennya tuh benar-benar lirih, benar-benar intimate, dan rubatonya, temponya rubato, jadi kayak naik turunnya itu dinamikanya juga. Nah, gue bikin sedemikian rupa, ya jadilah seperti ini. Tak ada jeda segenting saat duduk di antara dua sujud hamba. Nah, Itu artinya gimana? ada di antara sujudnya itu ada satu doa yang yang sangat bagiku itu doa yang sangat sangat penting gitu. Ya Rabbik firli warhamni warzuqni. Yang paling penting tuh ya kalimat Rabbik firli. Semoga diampuni gitu. Jadi maksudku, apalah kekayaan kita hari ini, apalah kesuksesan hari ini yang kita raih gitu, kalau kita nggak diampuni. Kan biasanya orang ngezoom saat bersujud atau saat menengadahkan tangan padamu ya Tuhan gitu, atau saat aku bersujud padamu. Memang itu gerakan yang penting juga, tapi Allah itu kan ada dalam setiap detail apa pekerjaan kita, apa yang kita lakukan kan ada Allah tuh ada di situ gitu. Dan termasuk di antara dua sujud itu sangat genting. Jadi orang tuh harus karena aku pernah mengalaminya ya. Jadi duduk di antara dua sujud tuh sujud, yang penting kan sujudnya gitu. Jadi seolah-olah orang nggak mementingkan duduk di antara dua sujud itu. Jadi dia sebagai gerakan pengantar aja untuk sujud berikutnya, padahal pengantarnya itu juga penting gitu. Bahkan di antara dua sujud itu ada doa yang sangat penting. Rabbik firli. Takkan bertuah umur hamba jika tiada ampunannya. Aku merasa susah juga sih Mas. Bukan susah sih, lebih ke keajaiban apa nggak tahu, otomatis tuh kecekik kalimat lidahku ya ketika takkan bertuah umur hamba jika tiada ampunan. Itu aku udah gak bisa. Aku langsung kepikiran kayak Mas Panji bikin lagu ini takkan bertuah umur hamba jika tiada ampunan. Itu kan hal yang paling menakutkan kan. Banyak orang bilang agama itu kok terlalu menakut-nakuti ya. Kalau aku menganalogikannya, kita aja masuk sekolah itu ada aturannya. Kita pun di rumah ada aturannya. Aku jadi anaknya Bapak A, Bapak B, Bapak C, pasti aturannya juga ada dan beda-beda. Tapi kenapa ada kalimat, kenapa agama itu ada untuk menakut-nakutin? Kalau menurutku, kalau nggak ada aturan itu yang menakut-nakuti itu, aku malah jadi hilang arah gitu loh. Jadi bagiku itu kayak bikin aku sadar akan kalimat takkan bertuah umur hamba. Umur kamu tuh nggak akan, besok juga lo mati gak? Terus gimana nanti ampunannya nih? Ini kalau nggak ada itu Mas, aturan dari Islam sendiri, aku nggak bakal bertuah nih. Ya, betul. Pikirku gitu. Kan banyak kan kalimat begitu yang nakut-nakutin. Terus kalimat ini juga aku jadi sadar sama kalimat kamu tuh ibadah dan lain-lain tuh untuk Allah atau untuk surga, mendapatkan surga. Kalau simpelnya, kalau dari aku ya Mas, kan jawaban orang beda-beda. Kalau dari aku percaya dulu surga neraka ada. Kalau aku nggak ibadah ya aku neraka. Kalau aku ibadah insya Allah aku surga. Tinggal Allah ridhonya yang mana. Dan aku akan tetap pantas nggak pantas gara-gara lagu ini nih. Aku jadi ada quote, pantas nggak pantas ya Allah, aku pengennya sama kamu. Itu lebih ke sesimpel itu Mas. Gara-gara kalimat takkan bertuah umur hamba jika tiada ampunannya, sepantas nggak pantasnya aku maunya Allah, aku maunya disayang sama Nabi Muhammad. Amin. Itu tiada tempat itu liriknya kok banget. Bahkan suka disebut lagu masjid ya. Kalau Baik kan lagu di masjid, orang lagu masjid. majelis, waktu itu kan saya nyanyi lagu sekali itu Mas, tiba-tiba ada ustazah
itu nyariin saya bingung. Oh jangan pernah ikut gitu-gituan kan. Kayak tolong dong nyanyikan lagu masjid. Lagu Jadi masjid semua ya. taunya Lagu namanya masjid. lagu masjid karena tak ada tempat seluas masjid itu. Dia nggak tahu judulnya. Nggak tahu judulnya. Dia menunggu malah kurang ini. Kebanyakan kak yang masjid itu dong lagu masjid gitu. Semuanya nyebutnya lagu masjid. Iya Berarti benar. emang hook Iya sih. Makanya Mungkin di situ. karena liriknya nyebut masjid, jadi hook banget emang. Dan banyak video yang ketek-ketek itu kebanyakan Pas pasti part itu ya? part itu dan di Nabawi lah, di masjid lah, Iya, yang iya, lagi oke. banyak orang. Emang bener mesti kan di bagian Oke, situ. oke. Itu aja kak. Itu bisa. Gila, bagus. Itu bisa. Aku sebenarnya ya mas, aku merasa ini tuh jodoh. Dia menunggu tuh jodoh karena begini. Aku sering mencari tahu sih mas sebenarnya diem-diem kayak kenapa Allah kasihkan lagu Dia Menunggu lewat Mas Panji ke aku, yang aku itu nggak pakai hijab. Waktu itu aku nggak tahu ini bentuk dari rasa aku yang terlalu percaya diri atau apa. Mungkin Allah ngasih hadiah lagu ini ke aku karena aku dikasih tahu waktu itu bersolawatlah pada kekasihnya Allah Nabi Muhammad. Iya. Aku bersolawat saat itu 1000 mas. Solawat terus Alhamdulillah. kayak 250 kali 4 dari pagi, siang, apa. Mungkin ini ya, aku tuh mikirnya mungkin karena hal ini yang masuk logikaku, karena kalau dipikir lain-lain, aku nggak berhijab, aku ada tatonya, itu kan hal yang nggak, lo nggak pantas nyanyi lagu ini enggak. Cuma aku karena tadi mas, ya Allah kok pantas nggak, mana kemarin FYP lagi aku udah bingung tuh mas, ya Allah kok aku bisa dikasih ini ya, ini kan karena semua karena Allah kan mas, Allah yang menentukan gitu. Aku mikir di kalimat ini kan aku udah nggak bisa ngomong ya Nabi Allah Muhammad Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad Rasulullah. Penuh rasa malu, hamba harap lambaianmu. Memang dia ada dalam setiap detail, bahkan Allah tuh bahkan apa sentuhannya kasih sayang tuh bisa muncul dari tempat yang paling menjijikkan sekalipun gitu. Bahkan ya apapun itu, jadi kalau kita merasa jijik pada diri sendiri gitu, merasa kotor pada diri, jangan berputus asa atas rahmatnya Allah, dari rahmatnya Allah. Kalau kau berputus asa dari rahmatnya Allah, kita akan jadi orang-orang yang merugi sebenarnya. Semoga Sampai ya lah. mas, rasa pede aku mencari loh mas, sumpah aku mencari karena banyak sekali sebenarnya penyanyi itu yang lebih dari, tapi kok itu kan berarti jodohkan gitu loh sama Allah sampai alhamdulillah rekaman. Dan kita melakukan pekerjaan yang luar biasa ya, pekerjaan luar biasa. Alhamdulillah, makasih Mbak Ega udah berkenan nyanyiin lagu ini dengan sangat baik, aku suka banget. Ada rindu yang paling rindu bila hamba tahu dia menunggu. Oh nggak pak tahu, nggak Coba. pakai kita. Tahu Nggak mau dia slide gitu. Nggak mau slide jadi harus rata gitu ya. Hamba tahu.
jadi jangan hambat, jadi kayak jangan hambat gitu. Oh, hambat ya. Hambat tahu. Oh, ya kan Oh, hambat iya. kita. Oh, T-nya nggak ada Coca-Cola. Tak ada rindu yang paling rindu bila hamba tahu dia menunggu. Ini 2 kalimat yang kalau benar-benar diartikan, tak ada rindu yang paling rindu. Aku jadi keinget kalau aku lagi sejatuh-jatuhnya aku, Mas. Bila hamba tahu dia menunggu, ya Allah, aku tuh punya Allah. Allah, kadang disuruh istighfar. Dua kalimat ini tuh menenangkan aku, dan lebih ke kadang sefokus-fokusnya kita ke Allah tuh gangguan tuh kan banyak, Mas. Dibikin apa enggak nih, pasti kan gitu. Apalagi orang yang kalau sakit hati yang terlalu. Dan kalimat ini tuh tak ada rindu yang paling rindu bila hamba tahu Allah menunggu. Aduh, gak bisa berkata apa-apa ini. Kalimat terakhirnya memang penutup yang Karena yang ya di kalimat itu satu yang dirindukan sama Allah itu adalah rintihan hamba-hambanya memang. Bahkan ada yang ya Allah itu memberi ujian tuh sesuai dengan kadarnya, kadar kemampuannya. Jadi nggak mungkin Allah tuh kasih kesusahan kita kuatnya 2 kilo tambahin 1 gram gitu ya. Nggak mungkin banget gitu. Allah tuh jadi sangat-sangat apa yang nyampe ke diri kita udah memang udah kadarnya. Dan ujian-ujian itu Allah kasih ke kita tuh karena dia rindu rintihan hambanya. aku ingat tadi waktu sholat maghrib, Mas Panji kan sholat. Aku baru mulai, aku dengar Mas Panji baca surat Al-Insyirah. 3 kalimat terakhir kan bersinambung dengan Allah tetap akan kasih pertolongan, kasih jalan. Dan itu diulang 3 kali. Tadi mendengarkan Mas Panji sholat. Alhamdulillah. Al-Insyirah, menolong sebaik-baiknya penolong adalah Allah. Ini sebenarnya kalimat ini teman itu mencakup semua kalimat loh. Kayak sebaik-baik penolong adalah Allah tuh masuk ke sini. Alhamdulillah. Tak ada rindu yang paling rindu bila hamba tahu dia menunggu. Itu memang sejelas ini gitu. Lebih jadi lebih belakang gitu ya. Kalau yang 1, 2 ya Robi ya Nabi itu tipis aja, jauh aja gitu. Gitu ya. Yang Gampang, belakang nanti di mixing bisa aman. enak sekali Tuhan. Kalau gitu tepuk tangan dong buat Kang Panji. Biasa ini. Gila. Biasa. Rilisnya 18. 18 apa? 18 ini? Lega sekali.